Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Syed Yusuf Atrod. Saya berkuliah di Politik Harapan Bersama jurusan Jurusan Mesin. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelasan. Yuk simak. Ya, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelasan. Merujuk dari American Welding Sketch atau AWS, pengertian pengelasan adalah proses penyambungan dua material atau lebih, biasa berupa logam, dengan menggunakan energi panas sampai material yang disambungkan tersebut meleleh, kemudian menyatu padu dengan memberikan tekanan atau tidak, serta dengan memberikan bahan tambahan atau tidak, yang digunakan dengan tangan atau tanpa menggunakan tekanan, serta dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi atau filler. Tujuan utama dari pengelasan adalah untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama antara bahan dan logam tersebut. Proses pengelasan digunakan secara luas di berbagai industri termasuk konstruksi, manufaktur, otomotif, penerbangan, dan banyak lagi. Ya, selanjutnya ini ada proses pengelasan yang digunakan pada umumnya. Dalam proses pengelasan, dua komponen utama yang diperlukan adalah bahan pengelas dan sumber panas. Bahan pengelas adalah logam tambahan yang digunakan untuk mengisi celah antara dua bahan logam yang disambungkan. Sementara itu, sumber panas dapat berasal dari berbagai sumber seperti busur listrik, gas, dan friksi. Proses pengelasan dimulai dengan mempersiapkan permukaan bahan logam yang akan disambungkan. Permukaan tersebut harus lurus, dibersihkan dengan baik untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan oksida. Setelah permukaan bersih, bahan logam ditempatkan dalam posisi yang tepat untuk disambungkan dan bahan pengelas diletakkan di antara besi yang lain. Ya, selanjutnya berdasarkan cara kerja pengelasan diklarifikasi terdapat 3 jenis, yaitu las cair, las tekan, dan las pematerian. Yang pertama ada las cair. Pengelasan cair merupakan pengelasan yang mudah ditemukan karena banyak pengelasan cair dapat digunakan untuk industri yang memiliki skala kecil dan menengah ke bawah. Karena dengan teknik pengelasan ini lebih efisien dan efektif, serta dengan peralatan yang mudah untuk dioperasikan. Pada pengelasan cair dapat dibedakan dan dari sumber panas yang didapat, yaitu las gas atau welding gas, las busur, arc welding, dan sinar energi tinggi, high energy beam welding. Yang pertama ada las gas. Las gas oxidation merupakan proses penyambungan logam dengan logam lain dengan menggunakan gas eksin yang digunakan untuk bahan bakar. Prosesnya dengan membakar bahan bakar yang telah dibakar dengan gas oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 1500 dengan 3500 Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Selanjutnya ada las busur. Las busur didefinisikan sebagai suatu kelompok proses pengelasan di mana pelelehan bahan karena pemanasan listrik menggunakan busur listrik atau busur dengan atau tanpa pemberian tekanan dengan
dan dengan tanpa pengisi. Metode pengelasan busur menggunakan elektroda logam meliputi cara menghasilkan busur antara logam pengisi dan logam yang dilas, dan logam yang ditimbulkan pada logam induk elektrologam. Logam busur terdiri dari 5 jenis pengelasan, yaitu las busur, logam gas atau GMAW, gas metal arc welding, las busur elektroda terbungkus atau SMAW, silk metal arc welding, dan las busur rondom SAW, silk arc welding, las listrik, dan satu lagi ada busur palmas atau PAW. Ya, selanjutnya ada pengelasan tekan. Ya, sini ada gambar ilustri las tekan. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengelasan tekan adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan, kemudian diletakkan hingga kedua material tersambung menjadi satu. Pengelasan tekan, contohnya ada las letakan dan las gesek. Yang pertama ada ini jenisnya, yang pertama adalah las letakan. Ini adalah ilustri las letakan. Las letakan atau yang disering disebut las pembalutan clothing welding merupakan proses las di mana permukaan dijadikan satu di bawah impact force disertai tekanan tinggi yang berasal dari ledakan atau yang ditempatkan dekat dengan logam induk. Ya, selanjutnya yang kedua adalah las gesek. Di sini ada dua gambar pengelasan las gesek. Saya akan menjelaskan pengertian dari las gesek. Teknologi las gesek atau friction welding merupakan salah satu metode proses pengelasan jenis solid state welding. Panas yang terjadi ditimbulkan oleh dua logam yang bergesekan. Dengan mengkombinasi panas dan tekanan tanpa, maka dua buah logam akan tersambung. Teknologi las gesek ini mulai banyak diperhatikan, mengingat bahwa teknologi las gesek ini mudah dioperasikan. Proses operasinya cepat dan memerlukan logam pengisi, tidak memerlukan bentuk roving. Hasil penyambungan baik mudah dioperasikan karena mesin las gesek menyerupai mesin puput. Proses operasi cepat karena hanya memerlukan waktu gesek yang relatif cepat. Ya, selanjutnya adalah terumpan atau titak terumpan. Saya akan menjelaskan. Di sini ada dua gambar dari las terumpan jenis SMAW dan las MIG atau MIG. Saya akan menjelaskan dari pengelasan terumpan. Pengelasan terumpan atau concealed electrode adalah pengelasan di mana elektroda las juga berfungsi dengan bahan tambahan. Elektroda yang digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu elektroda batang, elektroda gulung tanpa inti, dan elektroda gulungan dengan inti flux di tengahnya. Elektroda batang digunakan pada las listrik, street metal arc welding atau SMAW. Elektroda gulung tanpa inti digunakan pada las
metal intergas atau MIG, dan metal aldegas MAG. Elektroda gulungan dengan inti flux digunakan pada las flux core arc welding atau FCAW dan submerged arc welding atau SMAW. Yang pertama adalah las MIG. Las MIG ini termasuk jenis las elektroda terumpan yang banyak digunakan di industri otomotif. Hal ini dikarenakan las MIG memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan pada kelebihan dari las MIG yaitu dapat dengan mudah digunakan untuk mengelas logam yang tipis, dan juga karena menggunakan elektroda gulung maka las MIG dapat digunakan pengelasan otomatis dengan pemrograman komputer. Prinsip kerja las MIG adalah ketika saklar welding gun di-on-kan, arus listrik mengalir pada elektroda dan elektroda berjalan sesuai dengan kecepatan yang diatur. Ya, kita sudah di ujung presentasi. Saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan, semua impian pasti bisa terwujud jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggamlah impian tersebut. Yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa terwujud. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan orang lain. Selamat siang dan terima kasih.